Terima kasih. Nama saya Dewa Gede Hendra Divayana. Saya berusia 38 tahun. Saya dikukuhkan sebagai guru besar pada bidang ilmu, pengukuran dan evaluasi pendidikan TI yang ditugaskan pada Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Saya memiliki seorang istri yang bernama Dr. Gusti Ayudesi Sugiharni, SPD MPD. Beliau dosen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Denpasar. Beliau berusia 31 tahun. Kami memiliki 2 putra. Yang pertama bernama Dewa Gede Agung Suharta Divayana, berusia 8 tahun. Dan putra kedua kami baru saja lahir di awal bulan Februari tahun 2023 ini. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak saya itu adalah seorang pensiunan PNS Pemkab Tabanan yang bernama Dewa Ketut Budidana Susila, Esos BSC. Ibu saya pedagang alat-alat Banten ya di Pasar Kediri Tabanan. Pada awalnya saya bersekolah di salah satu SD negeri di Desa Belatungan, Pupuan ya, Tabanan. Kemudian setahun berikutnya saya pindah sekolah ke SD Saraswati Tabanan dan lulus tahun 1997 ya, 1997. Kemudian lanjut ke SMP Negeri 1 Tabanan, lulus tahun 2000. Selanjutnya ke SMA Negeri 2 Tabanan, lulus tahun 2003. Sempat juga setelah lulus dari SMA itu ikut bibi ya, kerja di Kuta, dan kemudian lanjut S1 di STIMIK Asia Malang, lulus tahun 2008. S2 di STIMIK RSA Jakarta, lulus tahun 2010. Kemudian sempat mendapatkan beasiswa dari Dikti melalui program BPPDN namanya ya. Itu lulus tahun 2016. Kesulitan pendidikan tentunya pasti terutama di S3 ya, itu kan publikasi gitu ya. Dan itu tentu akan membutuhkan dana untuk publikasi itu, terutama untuk APC cost namanya, itu memerlukan juga modal, sehingga di sanalah mungkin perlu prepare ya untuk pendanaan. Dan tentunya syukur juga ada beberapa teman ya yang saya ajak kuliah juga ikut memotivasi, memberikan celah-celah untuk bisa mendapatkan pendanaan. Ya, tentu. Ya, kesulitan keluarga yaitu tentunya karena bersaudara 3 saudara ya, tentu kan yang menjadi prioritas kan juga nanti biar adil ya. Jadi bukan hanya saya yang studi, ya, adik-adik pun juga ikut studi, harus menikmati studi ya. Jadi orang tua saya kesulitannya ya pendanaan gitu. Nah, dan saya punya motivasi seperti ini. Bapak saya hanya sampai sarjana. Ibu saya tidak sarjana gitu ya. Saya ingin memotivasi diri sendiri ataupun nantinya adik-adik saya, bahkan nanti anak-anak dan bahkan cucu saya gitu. Saya ingin lebih dari orang tua saya,
dan begitupun kelak anak saya dan cucu saya kelak bisa lebih dari saya gitu. Nah, itu yang mungkin membuat saya termotivasi untuk berjuang seperti ini. Nah, itu. Eh, yang memotivasi saya itu karena saya ditugaskan di pendidikan TI gitu, ya. Karena di pendidikan TI ada mata kuliah yang mengarah ke evaluasi pendidikan dan itu sangat dibutuhkan sebenarnya ya. Karena sedikit sekali eh, para ahli yang khusus menekuni tentang bagaimana mengevaluasi proses pembelajaran kebijakan pendidikan terkait tentang pendidikan TI itu sendiri gitu. Sehingga saya rasa evaluasi pendidikan itu menjadi tepat untuk didalami. Nah, seperti itu. Hal yang tidak saya bisa lupakan yaitu kejadian saat masih kecil ya. Eh, Waktu itu saya punya teman saya itu bisa membeli game ya. Waktu itu zamannya Nintendo, mungkin ya game Nintendo itu kan lumayan mahal saat itu. Dan teman saya kebetulan adalah anak dari pejabat lah ya gitu. Sehingga dia dengan gampang mendapatkan mainan itu, sedangkan saya hanya bengong gitu ya. Saya sebenarnya kepingin sekali mempunyai mainan seperti itu, gitu ya. Tapi karena orang tua yang mungkin belum bisa memenuhi keinginan saya tersebut, saya jadi berpikir suatu saat kelak saya ingin seperti bapaknya dari teman saya itu gitu. Saya ingin menjadi orang besar gitu ya, yang mungkin nanti lebih mudah dalam menjalani hidup gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu menjadi motivasi saya sebenarnya gitu. Yang memilukan justru bagaimana bertahan hidup gitu di rantauan gitu ya, bagaimana bertahan hidup dan bagaimana mencari dana untuk bisa uh, studi lulus dengan tepat waktu ya, dan kita bisa membeli fasilitas-fasilitas penunjang untuk studi itu gitu. Karena kan kalau studi itu walaupun ada beasiswa gitu ya, kita tidak bisa pungkiri kan ada saja hal-hal ataupun kebutuhan yang tidak bisa kita pastikan gitu. Contoh misalkan biaya fotokopi ya, dan lain sebagainya itu kan butuh dana gitu. Sehingga di sanalah karena dengan keterbatasan dana itu saya harus berpikir 1000 kali untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan dana untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk kuliah. Saya kebetulan sarana komputer ya. Tentu saya juga sempat mengikuti teman-teman yang membuat proyek-proyek IT misalkan ya, pengembangan software, saya ikut gabung ke mereka gitu. Ya untuk istilahnya dapatlah sumber-sumber rezeki ya untuk menopang saya studi. Orang yang paling berjasa dalam keluarga tentunya ya, yang sangat memotivasi saya itu almarhum kakek dan nenek saya ya. Beliau dulu berpesan saat masih hidup ya, kakek kepingin sekali kamu suatu saat kelak menjadi gurunya para guru gitu. Saya tidak mengerti waktu kecil kelas 1 SD itu dikatakan demikian ya, diberitahu demikian, saya nggak ngerti apa maksudnya gurunya para guru gitu. Saya pun nggak tahu gitu. Nah, sekarang baru saya tahu bahwa mungkin guru besar ya gurunya para guru gitu ya. Jadi itu yang motivasi yang pertama kali membuat saya ingin merealisasikan lah apa yang diimpikan oleh kakek dan nenek. Kemudian selain kakek nenek,
tentu orang tua ya, bapak dan ibu saya ya, eh, yang terutama itu adalah bapak, beliau pegawai negeri ya, mengharapkan anaknya lebih dari beliau lah gitu. Dan beliau dulu menyarankan, eh, kalau bisa jangan seperti bapak ya gitu dibilang, jadilah dosen gitu ya, karena dosen itu nanti kamu akan bisa banyak belajar ya, belajar lebih ke arah yang lebih tinggi ya, ke level yang lebih tinggi, dan kamu nantinya bisa jadi profesor gitu. Itu bapak saya yang mengatakan. Kemudian tentunya juga anak istri. Nah, itu yang motivasi saya sehingga berjuang seperti ini ya sampai ke tahap ini. Yang lainnya selain keluarga juga ada beberapa orang yang memang berjasa dalam hidup saya ya, khususnya untuk sampai pada posisi ini, yaitu Bapak Dr. Nes Imades Sundayana, Eskap MSI. Ya, beliau Ketua Stikes Buleleng. Beliau adalah teman seangkatan saya kuliah S3 di Universitas Negeri Jakarta. Itu benar-benar beliau itu mensupport saya, ya, motivasi, dan bahkan sering memberikan bantuan ya, dana juga ya, beliau sering untuk bisa studi saya lancar gitu. Itu adalah teman sekaligus saya bilang bapak saya lah gitu ya, yang sangat mendukung saya. Kemudian kalau di Undiksa ada Prof. Anak Agung Gede Agung ya. Beliau yang pertama kali yang menggandeng ya ataupun mengajak saya untuk mengajar di Pasca Sarjana Undiksa di program S2 Administrasi Pendidikan. Dan yang paling terpenting juga adalah Bapak Rektor ya, Prof. Nyoman Jampel MPD, dan dekan saya yaitu Bapak Prof. Dr. Igede Sudirta MPD, yang memberikan kesempatan kepada saya khususnya, yang notabene saya adalah dosen biasa ya, bukan pejabat struktural di kampus ini, memberikan saya kesempatan untuk bisa mengusulkan guru besar. Yang paling terpenting mungkin bahkan semua insan pendidikan ya, yang sudah mencapai posisi doktoral gitu, ingin mewujudkan impiannya mencapai jabatan profesional tertinggi. Dan itu tentunya pasti untuk meningkatkan taraf hidup sebenarnya, dari segi finansial ya. Kendati pun mungkin tidak sebanyak pengusaha itu ya, tapi dari sisi akademisi, jabatan fungsional tertinggi yaitu profesor itu adalah sebuah marwah yang menjadi suatu kebanggaan bagi semua insan pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, pendidikan itu bisa menjadi penunjang untuk bisa merubah kehidupan kita ya, dari awalnya yang mungkin kurang beruntung menjadi lebih beruntung, atau yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Karena dari pendidikan kita bisa meluaskan pengalaman ya, mendapatkan pengalaman, terus bisa mendapatkan pengetahuan yang baru, dan bahkan nantinya kita bisa mengembangkan pengetahuan menjadi inovasi yang lebih baru lagi gitu. Mungkin sama seperti yang lainnya ya, justru saat mencapai guru besar ini, perasaan tentu pasti bahagia ya, nggak bisa dipungkiri pasti bahagia. Hanya saja ada tantangan-tantangan yang kedepannya yang perlu kita hadapi gitu sebagai seorang guru besar gitu ya. Terutama kita harus konsisten dalam berkarya. Nah, nanti kalau tidak berkarya, nanti dikatakan kita merasa sudah puas gitu. Padahal profesor ini kan bukan jabatan terakhir gitu ya dalam hidup sebagai seorang dosen gitu ya. Tapi bahkan inilah cambuk untuk bisa nantinya lebih bisa memberikan kontribusi untuk lembaga, khususnya ya Undiksa ini.
tentunya ya anak nanti ya, anak biar agar mereka itu bisa mendapatkan tauladan mungkin ya. Bapak saya sudah posisi ini, mungkin nanti saya harus bisa lebih dari ini gitu. Ya itu mungkin perasaan orang tua tentunya terharu ya, dan mereka ya menangis bahagia lah ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana ya, anaknya yang dulu ingusan gitu ya, waktu kecil ingusan, istilahnya kami sekeluarga sulit lah ya, sehingga sekarang bisa di posisi ini ya dibilang sukses ya belum juga ya, cukup lah untuk menghidupi keluarga ya, itu mungkin bagi mereka sudah luar biasa gitu. Kalau secara umum dosen yang mengusulkan guru besar pasti tentunya sulit dipublikasi ya. Syarat khusus yaitu publikasi di jurnal internasional bereputasi. Nah, kalau saya pribadi yang menjadi tantangan itu bukan di sana sebenarnya, tapi bagaimana mengelola kesabaran gitu. Nah, itu bagi saya sangat penting karena proses mulai saya mengusulkan sampai SK terbit guru besar itu lumayan berat perjuangan saya gitu ya. Saya sampai masuk rumah sakit itu dalam waktu sebulan itu ya 6 kali masuk UGD setiap jam 1 dini hari gitu. Nah, itu saya masih ingat sekali 6 kali masuk UGD itu. Hanya untuk menyiapkan berkas-berkas usulan guru besar. Karena saya menyiapkannya itu benar-benar prosesnya itu komplit gitu ya, dari mulai awal bagaimana karya ini muncul ya, dari mulai submit ya, proses revisi sampai terbitnya itu saya rekam semua, saya siapkan semua, itu mungkin membutuhkan waktu yang panjang gitu. Bahkan saya mempersiapkan ini 6 bulan sebelum ngusul gitu. Sehingga itu tantangan yang terberat bagi saya pribadi sebenarnya. Target saya yaitu tetap sehat, itu yang paling pertama, tetap sehat sehingga saya bisa berkarya. Ya, tetap berkarya, konsisten berkarya dan mencoba mencari celah-celah untuk mendapatkan penemuan baru. Ya, kedatipun kemarin saya sudah mendapatkan penemuan yaitu model evaluasi Dhyana. Saya ingin mencoba ke depannya mencari lagi temuan-temuan terbaru, inovasi baru di bidang evaluasi pendidikan, TI khususnya. Dan saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu di bidang profesi juga ya, sehingga saya mulai bulan depan ini mulai studi lagi mengambil profesi insinyur ya, bahkan nanti kompetensi-kompetensi lainnya yang menunjang karir saya di dosen. Karya yang mungkin bagi saya pribadi ya fenomenal, yaitu model evaluasi Dhyana. Karena itu menjadi penciri nanti, yaitu penciri identitas saya sendiri, yaitu Hendra Dhyana ya. Saya menemukan model evaluasi Dhyana yang nama saya sendiri, yaitu itu yang mungkin yang membanggakan bagi diri saya sendiri. Yang berikutnya ada beberapa karya yang saya buat itu mengadopsi tentang bagaimana budaya-budaya Bali ini dikemas ya, yang diintegrasikan dengan konsep-konsep komputer ya, yang nantinya bisa berguna untuk menunjang peningkatan atau kualitas dari pendidikan TI itu sendiri gitu, sehingga nanti bisa berguna nanti untuk meningkatkan bagaimana kemajuan di bidang TI yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Nah, itu. Nah, ke depan saya sedang menyiapkan
model evaluasi Divina yang versi kedua gitu. Dan dengan menerapkan dan menyisipkan konsep dari artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan dalam komputer diterapkan di pendidikan TI. Sebenarnya bukan paten ya Mbak ya, tepatnya hak cipta, karena di bidang pendidikan agak sulit ya ke paten itu. Itu hak cipta mungkin yang lebih tepatnya. Saya baru mempunyai 27 ya hak cipta sampai saat ini. Sangat terus diupayakan, karena saya memang mungkin karena hobi ya, saya tuh suka penelitian ya. Jadi mau nggak mau ya, suka nggak suka, karena kita harus menjanjikan luaran penelitian ya, yaitu berupa hak cipta, jurnal internasional bereputasi, ya, itu pasti akan saya terus laksanakan. Nah, perannya yang penting yaitu bisa menemukan suatu inovasi atau gagasan baru untuk pengembangan bidang ilmu yang ditekuni, ya. Dan bidang ilmu itu dan temuan kita itu bisa berguna untuk masyarakat luas, ya, bukan hanya di sivitas akademika kita saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Saya melihat Undiksa saat ini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Apalagi semenjak Bapak Rektor, ya, Prof. Nyoman Jampel MPD, menggagas ya, kemudian ide-ide beliau yang inovatif ya, sehingga Undiksa seperti saat ini ya banyak sekali penghargaan ya yang diperoleh baik di kancah nasional maupun internasional. Yang mungkin yang kita sebagai akademisi ya, yaitu sebagai salah satu SDM di Undiksa ya, hendaknya kita bisa lebih meningkatkan kompetensi kita, ya. Terus berkarya, jangan berhenti berkarya ya. Profesor bukan akhir dari segalanya, tapi profesorlah awal untuk kita terus berkarya, berinovasi, menemukan penemuan-penemuan ataupun inovasi baru, ya, sehingga nantinya bisa berkontribusi nyata ya untuk dapat menunjang ya, berkontribusi untuk lembaga, sehingga lembaga ini menjadi lebih unggul dan jaya selalu. Acara ini diproduksi oleh